teman-teman. Gimana teman-teman? Wah, iya, ada juga yang dari Sumatera dan juga dari Sulawesi ya. Oke, halo semuanya, salam kenal ya. Eh, wah, oke, iya, iya. Oh, ada yang SMA juga nih. Oke, em, udah prepare duluan ya berarti, kalau misalnya udah dari SMA juga. Oke, halo dari Lampung, dari Sumatera Utara, halo teman-teman. Siap. Oh ya, oke, ada dari Tangerang Selatan juga. Em, Teman-teman, oke, ada yang dari Gorontalo juga. Oke. Nah, teman-teman kira-kira udah pada tahu belum tentang beasiswa LPDP atau masih ada yang mungkin belum familiar tentang beasiswa LPDP? Oke, halo teman-teman ada dari Semarang. Oke, sebentar lagi akan kita mulai. Uh, Pengen lanjut, boleh banget. Ya namanya studi nggak ada yang terlambat ya teman-teman. Selama masih ada motivasi, selama masih ada keinginan dan kesempatan, tentu saja masih bisa. Oke, Oke, ini jumlah pesertanya udah semakin bertambah. Sebentar lagi akan kita mulai ya teman-teman. Karena nih yang mendaftar lumayan banyak, jadi sekalian kita kumpulkan supaya jumlah pesertanya sudah mendekati jumlah total aslinya. Oke, halo Vidya dari Sumatera Utara. Oke, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ada kendala juga terkait teknis partisipasi di diskusi kali ini, boleh komunikasikan langsung di grup WhatsApp ya ke tim kami. Ya, pada suatu Oke, teman-teman, kira-kira udah pada persiapan belum nih untuk bertanya nanti tentang beasiswa LPDP atau mungkin sudah riset-riset? Nggak apa lewat chat aja, disebutkan mungkin persiapannya mengikuti diskusi kali ini gimana gitu. Gimana kira-kira? Atau mungkin sudah cukup aware ya sama LPDP karena banyak nggak cuma influencer, artis juga banyak yang ikut beasiswa LPDP ya. Oke, um, teman-teman juga, iya masih cari-cari jurusan. Ya, ini masuk banget sebenarnya ke topik kita hari ini. Kita akan bahas tentang nggak cuma dari beasiswanya, tapi kita juga bakal bahas dari persiapannya dan juga pengalamannya terkhusus dari narasumber kita hari ini, gitu. Um, tapi boleh banget teman-teman kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lainnya selain jurusan tentang beasiswa LPDP, kita kemudian implementasikan di bidang tertentu masing-masing. Kenapa? Karena memang teknologi AI ini adalah teknologi. oke. Okay. Uh, Boleh aku lanjutkan lagi, mungkin nanti selain teknis. Sorry buat tolong. Ya, oke. Okay. Teman-teman, mungkin untuk diskusi juga selama belum dipersilahkan untuk berbicara atau mungkin waktu dan tempat untuk menyampaikan sesuatu, mohon dimatikan ya mic-nya untuk menjaga kualitas diskusi pada hari ini. Oke. Okay. Oke, sedikit juga tambahan tentang topik diskusi tentang hari ini. Jika teman-teman ingin bertanya, tidak hanya tentang jurusan, tapi juga tips mendaftar, kemudian persiapan berkas, dan juga nanti untuk
persiapan beasiswa lainnya, nanti bisa teman-teman siapkan pertanyaannya. Dan sesi pertanyaan akan aku buka sejak pertama kali aku buka diskusinya langsung dengan Mbak Dini. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan lewat kolom komentar. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan ke Mbak Dini terkait beasiswa LPDP, boleh disampaikan di kolom komentar. Dan nanti akan aku kurasikan dan aku sampaikan ke Mbak Dini pertanyaan dari kalian. Oke. Oke, teman-teman, melihat jumlah pesertanya sudah cukup banyak, ini akan langsung aku buka ya diskusi hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama aku Naifa, selaku moderator pada hari ini. Aku di sini mewakili tim Kejar Mimpi Tangsel mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi kalian dalam Kejar Mimpi Talks kedua dari KM Tangsel dengan topik scholarship. Nah, sebelum kita masuk ke topik diskusi hari ini, aku juga mau perkenalkan sedikit tentang Kejar Mimpi itu sendiri. Mungkin dari tim Kejar Mimpi boleh tolong share. Oke. Next. Oke. Sebenarnya Kejar Mimpi sendiri merupakan salah satu kegiatan kerelawanan yang dibentuk oleh Siayambi Niaga. Dan Kejar Mimpi ini dia tersebar di beberapa chapter di seluruh Indonesia. Next. Oke, pada intinya Kejar Mimpi ini mempunyai tujuan sosial dan juga mengedepankan tidak hanya pengembangan potensi diri, tapi juga kontribusi kepada masyarakat luas. Next. Oke, dari segi kegiatannya paling tidak ada sekitar 4 pilar. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada filantropi, yang ketiga ada pembangunan ekonomi sosial, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, pada Kejar Mimpi Talks pada hari ini, itu akan berfokus pada isu pendidikan, di mana kita akan memberikan wadah untuk berdiskusi mengenai program beasiswa. Next. Oke. Kejar Mimpi Talk sendiri salah satunya merupakan kegiatan yang diwadahi dalam kegiatan Kejar Mimpi yang bersifat online. Next. Oke, ini sedikit banyak tentang value-nya, yaitu inspire, motivate, dan juga share. Next. Ini kurang lebih persebaran peta chapter Kejar Mimpi. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa stalk di @kejarmimpi.id yang juga memfollow beberapa chapter dari Kejar Mimpi ini yang tersebar di beberapa daerah. Next. Next. Oke, next. Lagi. Oke, itu sekian perkenalan dari program dan juga institusi Kejar Mimpi. Selanjutnya, aku akan menyampaikan kembali mengenai rules diskusi kali ini. Mohon diperhatikan ya, teman-teman. Yang pertama, tolong usahakan untuk on-cam. Dan selanjutnya, diskusi kali ini bentuknya akan berupa talk show. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan, nanti jika kalian ada pertanyaan, langsung kalian tuliskan di kolom komentar, dan nanti akan aku kurasikan dan aku sampaikan ke Mbak Dini selaku narasumber. Kemudian, jika kalian hendak izin ke toilet dan sejenisnya, kalian boleh lakukan secara langsung. Kemudian, jika ditemukan adanya pelanggaran dari peserta yang diketahui oleh tim Kejar Mimpi dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki selama lebih dari 3 kali, maka tim Kejar Mimpi berhak untuk mengeluarkan peserta tersebut dari forum diskusi. Kemudian, pesan dari kami adalah tolong jaga ketertiban, etika, dan juga menghindari segala bentuk penyampaian yang bersifat melanggar sara. Oke, itu sekian rules dari kami, mohon diperhatikan ya teman-teman. Dan selanjutnya tanpa basa-basi lebih lanjut, kita akan masuk ke diskusi kali ini. Sebelumnya dari tim Kejar Mimpi boleh tolong share screen
kurikulum vitae dari Mbak Dini? Oke. Nah, teman-teman, ini adalah narasumber kita pada hari ini. Jadi, namanya adalah Mbak Dini. Mbak Dini ini merupakan salah satu awardee LPDP pada tahun 2016 di Universitas Groningen di Belanda dengan jurusan hubungan internasional. Nah, seperti yang kita lihat juga dari CV ini, Mbak Dini merupakan salah satu alumni Universitas Airlangga di Surabaya dengan jurusan yang sama. Nah, kalau dilihat dari pengalamannya, Mbak Dini ini cukup banyak juga berkecimpung dalam dunia pendidikan, di mana salah satunya Mbak Dini juga berperan sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel salah satunya, dan terakhir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya. Nah, tanpa basa-basi lebih lanjut, aku undang Mbak Dini untuk join ke kita semua hari ini. Selamat siang Mbak Dini, apa kabar? Selamat siang, halo. Kelihatan Iya. nggak sih? Ya, kelihatan Mbak Dini. Mbak Dini mungkin apakah bisa on cam-nya? Bentar, Oke. kok nggak bisa ya? Ada yang mau di-share screen, Mbak? Atau gimana? Nggak, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Tapi sorry, ini cam-nya saya nggak bisa nyalain. Oh gitu ya. Oke. Sorry, mungkin cam-nya ada masalah, jadi saya nggak bisa nyalain. Oke, Mbak Dini, nggak apa-apa kalau misalnya ada kendala, kita langsung aja ya berarti ke perbincangan hari ini. Oke. Oke. Ya, nggak apa-apa juga teman-teman, bagi ada yang kendala untuk on cam, boleh dimatikan kameranya. Oke. Oke, selamat siang Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini? Baik, Mbak Naifa gimana? Baik-baik juga. Oke, Mbak Dini, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang LPDP ya, Mbak Dini mungkin boleh tolong ceritakan sedikit kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain aja? Ya, jadi saya sekarang lagi bertugas sebagai dosen di UPN dan di UINSA Surabaya, seperti yang tadi Mbak Naifa udah jelasin. Terus saya juga kadang-kadang saya juga nulis di Indonesia Expat, terus beberapa kali ikut kegiatan volunteering di Indonesia Global, terus juga kadang-kadang saya ngisi waktu sambil ngajar bahasa Inggris. Ini udah nyala ya kayaknya? Udah Mbak Dini, udah jelas. Oke, Mbak Dini, kalau dari kesibukan Mbak Dini tadi, kira-kira bagaimana tuh Mbak Dini membagi waktunya? Soalnya mungkin kan kalau sebagai pengajar juga cukup sibuk ya. Ya, jadi kebetulan sekarang semuanya online, jadi saya lebih fleksibel untuk ngatur waktu. Yang pasti itu saya udah bikin ya jadwal kecil lah, kapan saya harus melakukan apa gitu. Saya kapan harus ngajar, kapan saya harus bikin artikel, atau kapan saya harus riset, kapan saya harus ngapain gitu kan istilahnya. Jadi yang pasti saya udah bikin jadwal yang udah rigid ya, istilahnya nggak boleh diganggu gitu. Jadinya lebih apa ya? Lebih terstruktur aja. Ya ini thanks to online learning, semuanya online, jadi saya lebih banyak waktu di rumah. Jadi ya kayak apa ya? Kepotong waktu untuk transport, karena biasanya kalau offline saya harus mikir dari rumah ke tempat tujuan mungkin berapa jam atau mungkin kayak sekarang kita bisa ketemu padahal mungkin kita terpisah jarak yang cukup jauh ya, dari Surabaya ke Tangerang Selatan. Iya, betul banget. Udah hampir ujung ya, hampir. Ya. Oke, Mbak Dini, mungkin langsung ke topik hari ini ya. Jadi Mbak Dini, mungkin untuk menjelaskan ke teman-teman juga yang mungkin belum terlalu familiar dengan beasiswa LPDP, sebenarnya apa sih LPDP itu dan juga mungkin perbedaannya dengan beasiswa lainnya? Oke, mungkin teman-teman di sini semuanya pada pengen banget dapat beasiswa LPDP. Jadi apa sih beasiswa LPDP itu? Beasiswa LPDP itu adalah beasiswa yang
disediakan oleh pemerintah gitu. Lembaganya itu ada 3 dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian sekarang jadi Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin sama Kementerian Riset juga. Saya agak bingung yang baru ini karena 2 kementerian ini lagi merger, jadi kemungkinan 2 kementerian itu. Kemudian sumber dananya dari ada APBN dan sumber-sumber lain yang sah dari negara. Jadi ini semua 100% dananya dari negara gitu. Dan beasiswanya tuh ada banyak. Jadi kalau teman-teman tertarik mau daftar LPDP, kalian bisa nyesuaiin kualifikasi kalian dengan kriteria dari masing-masing jenis beasiswa. Misalnya ada beasiswa umum, ada beasiswa untuk targeted groups, ada afirmasi. Kalau yang umum itu ada beasiswa reguler, semuanya bisa masuk. Basically semua kalau reguler itu bisa masuk ke situ. Terus ada lagi beasiswa dokter spesialis. Kalau ini untuk teman-teman yang jurusan fakultas kedokteran pengen lanjut ngambil spesialis dokter. Kemudian ada juga beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Ini semua bisa, cuman kampusnya harus yang kampus-kampus top di dunia. Gitu. Apa aja nanti bisa dicek di website resmi di LPDP ya. Biasanya, tapi perguruan tinggi peringkat utama dunia ini adanya di Amerika sama mungkin di Inggris gitu. Terus ada juga beasiswa disertasi, jadi cuma dibiayain risetnya aja. Kemudian ada beasiswa co-funding, sesuai namanya co-funding, jadi setengahnya itu dari kita sendiri, setengahnya dari LPDP. Nah, untuk mekanisme lebih jelasnya gimana, itu juga bisa dicek di webnya. Kemudian yang targeted groups, itu ada ada beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI, ini khusus untuk dosen-dosen yang mau lanjut S3. Terus habis itu ada juga beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Ini juga khusus untuk teman-teman yang statusnya adalah PNS, TNI, atau Polri. Kemudian ada beasiswa prestasi Olimpiade. Nah, kalau yang beasiswa prestasi Olimpiade ini khusus buat teman-teman yang punya prestasi Olimpiade. Olimpiade apa aja, terutama Olimpiade Sains. Kemudian yang terakhir ada afirmasi. Afirmasi ini banyak banget. Biasanya beasiswa afirmasi ini khusus buat teman-teman yang sedikit kekurangan, ada kekurangan gitu kan. Contoh ada beasiswa alumni bidik jadi teman-teman yang udah lulus S1 dan dulu S1-nya didanai dengan beasiswa bidik misi itu bisa daftar lewat sini. Ada juga beasiswa prasejahtera berprestasi, jadi teman-teman yang prasejahtera tapi punya prestasi itu juga bisa daftar. Kemudian ada beasiswa Indonesia Timur, di sini ada mungkin yang dari Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur itu yang dimasuk Indonesia Timur itu ada Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nah, kalau misalnya kalian dari Indonesia Timur, kalian bisa juga daftar ini. Kemudian ada beasiswa santri, ini buat teman-teman yang alumni pesantren. Terus ada beasiswa prestasi olahraga, ini kalau teman-teman yang punya prestasi di bidang olahraga, terutama yang tingkat internasional kayak juara SEA Games atau Asian Games kayak gitu. Kemudian ada beasiswa prestasi seni, sama kayak olahraga tapi di bidang seni. Kemudian ada beasiswa penyandang disabilitas, teman-teman yang mungkin menyandang disabilitas itu bisa apply di beasiswa afirmasi. Dan yang terakhir ada beasiswa daerah tertinggal, beda dengan beasiswa Indonesia Timur. Kalau beasiswa daerah tertinggal itu di luar yang di Indonesia Timur, di mana aja, pokoknya daerahnya termasuk daerah tertinggal. Nanti untuk syarat-syarat yang lebih lanjut, kalian bisa cek di website resmi LPDP. Oke, mantap. Aku baru ini juga sih, baru dengar juga ya, ternyata LPDP bisa seluas itu gitu. Karena memang mungkin selama ini yang diomongin tuh yang umum atau mungkin yang disertasi atau gimana, tapi keren banget sih. Jadi ini ya guys, buat peserta hari ini juga bisa menjadi salah satu karakteristik utama dari LPDP, di mana cakupannya itu bisa sangat luas dan juga tentunya ditujukan untuk merambah ke berbagai pelajar di seluruh Indonesia, nggak cuma di daerah Jabodetabek gitu. Oke, Kak, dilihat nih udah banyak yang penasaran juga ya, dan juga tips mendapatkan beasiswa LPDP. Tapi mungkin Kak, sebelum itu, tentunya kan sebelum Kakak mendaftar, Kakak pasti melakukan riset dulu ya, terkait jurusan yang mau Kakak ambil, dan juga universitas yang mewadahi hal tersebut. Nah, boleh share nggak Kak,
pengalaman Kakak dan juga tips untuk mendapatkan hal tersebut begitu. Oke, jadi gini, disclaimer, saya alumni tahun 2016, jadi udah lama banget. Dan setelah saya kuliah, itu tiba-tiba berubah kebijakannya jadi kayak gini, makanya ada beasiswa-beasiswa yang tadi saya sebutin. Dulu nggak ada, dulu itu cuma reguler sama afirmasi. Jadi apa ya, kalau dibilang mungkin ada hal yang sedikit berbeda dengan zaman saya dulu kayak gitu. Tapi saya akan share kurang lebih ini semua beasiswa yang dulu maupun yang sekarang tuh sama sih ininya apa ya, kayak tahapannya gitu kurang lebih sama. Jadi dulu saya itu waktu apply LPDP saya pasti dulu cari tahu dulu apa jurusannya dan kampusnya itu di mana kayak gitu, karena di semua beasiswa sih nggak cuma LPDP. Oh kalian mau apply beasiswa kalian juga harus tahu mau kuliah di mana, terus abis itu mau kuliah apa, terus di sana itu kenapa kalian mau kuliah di situ. Jadi tujuan utama kalian mau apply beasiswa itu apa gitu kan, itu kalian harus tahu. Jadi dulu saya cari tahu karena background saya dulu HI hubungan internasional, saya cari tahu mana sih kampus-kampus yang kira-kira cocok dengan saya. Ada banyak sekali di seluruh dunia ini, dan pilihan saya jatuh kepada University of Groningen. Kenapa? Jadi saya dulu sempat kerja sebelum saya apply beasiswa. Saya kerja di pemerintah kota Surabaya. Di situ saya banyak deal sama kayak isu-isu lingkungan, isu-isu tentang energi terbarukan kayak gitu. Kemudian saya tertarik untuk mendalami tentang energy security. Jadi saya pengen cari kampus yang bisa fokus di energy security. Ada beberapa kampus yang sebenarnya saya tertarik gitu tentang energy security. Contohnya ada Masaryk University di Ceko, tapi sayangnya dia kampusnya tidak didukung sama LPDP. Nah, jadi ini juga kalian perlu perhatikan bahwa ada kampus-kampus itu yang didanai oleh LPDP, ada yang enggak. Jadi kalian benar-benar harus baca. Kemudian ada juga kampus lain di Sciences Po di Paris, tapi sayangnya ada kriteria yang saya nggak masuk gitu. Jadi kalian harus benar-benar baca. Oke, Sciences Po didanain sama LPDP, tapi ada satu kriteria yang saya nggak cocok gitu. Jadi saya lanjut ke pilihan selanjutnya yaitu University of Groningen. Jadi di Groningen ini dia ada HI ya, International Relations itu, dan ada track khusus gitu International Security. Di International Security ini dia ada ngebahas tentang energy security. Jadi itu yang jadi alasan utama kenapa saya pilih University of Groningen dibandingkan kampus-kampus lain. Dan itu saya juga nulis di motivation letter. Dulu ada esainya tuh ada 3. Jadi ada 3 plan, ada kesuksesan terbesar, sama kontribusi untuk Indonesia. Nah, di studi plan saya nulis kalau saya pengen kuliah di Groningen karena satu, dia menawarkan energy security yang saya inginkan. Kedua, dia punya profesor yang expert di bidang itu. Saya juga sebutkan. Jadi buat teman-teman, kalau bisa research sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, bahkan sampai kalian bisa tahu mungkin profesor siapa yang ideal untuk bisa jadi supervisor kalian. Mungkin kalian bisa tambahkan lagi mungkin ada kegiatan lain yang mendukung kuliah kalian. Misalnya ada organisasi apa yang kalian bisa mengembangkan ilmu kalian di situ, atau mungkin kalian bisa dikasih kesempatan untuk magang di instansi yang mungkin di negara itu lebih mudah untuk kalian bisa merambah di bidang kalian gitu. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar cari infonya tuh luas, nggak cuman karena ini banyak banget sih case yang terjadi tuh, misalnya karena negaranya itu bagus, karena negaranya itu student friendly, atau karena negaranya itu mungkin orang-orangnya ramah. Itu nggak nyambung sama sekali. Jadi kalau bisa kalian cari di kampus itu apa yang terbaik, misalnya kualitas risetnya, kualitas profesornya, mungkin kesempatan apa yang kalian bisa dapetin di kampus tersebut kayak gitu. Itu sih paling, jadi benar-benar risetnya itu apa ya, mendalam lah ya tentang apa aja yang kalian bisa jadikan alasan kenapa kalian harus kuliah di sini. Oke.
banget sih, aku tadi dengernya dapat juga karena banyak banget insight yang tadi udah dikasih sama Mbak Dini juga. Oke Mbak, kalau aku lihat pertanyaan dari teman-teman ini memang udah mengarah ke teknis ya Mbak. Jadi mungkin mau aku langsung sampaikan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Seperti ini. Jadi ada pertanyaan dari salah satu peserta, namanya Rivia. Di sini Rivia bertanya bahwa tadi kan memang ada beberapa jenis program ya dalam beasiswa LPDP itu. Nah, dalam pendaftarannya, apakah harus memilih salah satu atau bisa dalam sekali daftar bisa mencakup juga ke jenis yang lain gitu? Oh, oke. Halo Rivia. Jadi kalau kalian mau apply beasiswa LPDP itu harus sesuai sama ini apa namanya pilihan ya, tujuannya harus sesuai. Kalau misalnya mau misalnya ambil yang beasiswa Indonesia Timur gitu, ya udah itu aja gitu. Jangan ambil yang reguler. Kalau kalian nggak masuk di mana-mana, maka pilihannya adalah yang reguler gitu. Atau perguruan tinggi peringkat utama dunia. Biasanya itu yang banyak diincar sama teman-teman yang apply LPDP. Oke, terima kasih Mbak Dini. Untuk selanjutnya, nah ini menarik juga nih Mbak Dini. Jadi ada pertanyaan dari Ella. Jadi dia bertanya apakah beasiswa ini kira-kira bisa mengcover bidang yang sifatnya mungkin tidak umum gitu, seperti tata boga atau mungkin seni gitu. Oke, Ella. Jadi kalau untuk bidang-bidangnya itu nanti bisa cek di website karena ada banyak banget di situ ada daftar kampus beserta bidang studi yang didanai oleh LPDP. Tapi kalau misalnya tidak didanai oleh LPDP, nggak usah khawatir karena beasiswa selain LPDP itu juga masih banyak gitu. Jadi bisa dicari terutama beasiswa dari pemerintah dari negaranya. Kayak misalnya Australia itu ada AAS, Australia Award Scholarship. Terus ada juga kalau ke Amerika ada Fulbright, kalau di Eropa ada Erasmus Plus. Ada juga mungkin di mana lagi ya? Itu pasti ada negara di setiap negara itu biasanya mereka punya sendiri itu beasiswanya itu apa aja. Oke. Jadi pokoknya untuk teman-teman semua jangan khawatir kalau memang mungkin jurusan yang kalian minati atau jurusan yang kalian geluti itu mungkin terkesan tidak umum gitu ya. Itu belum tentu nggak bisa di cover sama beasiswa. Nanti bisa cek lebih lanjut di website LPDP ya Mbak Dini. Yeah. Oke. Nah Mbak Dini, ini juga ada salah satu pertanyaan yang sepertinya jadi suara dari berbagai macam peminat beasiswa. Dari Nurfa ya. Di sini Nurfa nanya, kira-kira sertifikat untuk persiapan bahasa Inggrisnya itu mungkin dari pengalaman Mbak Dini seperti apa tipsnya dan juga bagaimana pengalamannya dan untuk yang Mbak Dini daftarkan ini persyaratannya masih sampai kira-kira berapa gitu untuk IELTS atau TOEFL-nya? Oke, terima kasih Nurfa. Jadi persiapan bahasa Inggris jadi kayak gini. Saya mau tekankan lagi. Persiapan untuk beasiswa tuh nggak sehari 2 hari, nggak cuma bahasa Inggris semuanya, termasuk kayak recommendation letter. Kalian nggak mungkin kan kayak sehari 2 hari gitu mau apply besok deadline terus kalian malam itu kontak dosennya untuk minta surat rekomendasi itu nggak mungkin sama sekali kecuali udah baik banget hubungannya. Hubungan yang baik ini pun kan harus di-maintain ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba asal ngechat gitu terus Pak atau Bu bisa nggak saya dapat surat rekomendasi, itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi semuanya ada prosesnya termasuk untuk apa namanya bikin motivation letter ya. Kalau cuma ngetiknya aja tuh semalam jadi sih, cuman apa yang mau diketik itu kan kumpulan dari kegiatan-kegiatan kalian atau apapun yang kalian mau jual gitu. Saya kan kita harus bisa menjual diri kita, quote unquote ya. Itu kan nggak mungkin sehari 2 hari gitu. Kalau kalian nggak punya apapun yang bisa kalian jual ya kalian juga kosong motivation letternya. Termasuk juga ijazah IP-nya harus berapa, ada yang 3, ada yang 3,5 atau 3,25 mungkin di LPDP-nya masuk tapi di syarat kampusnya nggak masuk. Kalian harus bisa bikin strategi supaya gimana caranya nilai akademis kalian itu juga bisa masuk di keduanya, entah di kampusnya atau di beasiswanya. Termasuk juga IELTS. IELTS atau TOEFL itu juga nggak sehari 2 hari gitu, karena
katakanlah kalian nggak perlu belajar untuk bahasa Inggris, tapi hasil dari tesnya tuh nggak juga besok selesai gitu kan, nggak gitu. Makanya kalian kalau bisa sekarang yang masih kuliah terutama bisa dipersiapkan dari sekarang, terutama untuk bahasa Inggris ya. Uh, saya mau menegaskan kalau kursus IELTS atau TOEFL itu mahal banget gitu. Nggak semua orang bisa afford itu. Semuanya beasiswa itu persiapannya mahal, bisa dibilang gitu. Jadi untuk meminimalisir itu, kalian bisa coba dari sekarang untuk latihan sambil berjalan gitu, mindful learning ya, untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian kalian bisa coba untuk latihan di soal-soalnya tuh banyak ada di internet tuh, banyak banget kan, bisa explore sendiri atau beli bukunya, pinjem buku temennya, itu banyak. Tapi kalau kalian punya dana berlebih, silakan untuk ambil bimbingan atau les untuk IELTS atau TOEFL itu gitu. Dan ya memang ada harga yang harus dibayar sih untuk seperti itu. Berapa lama persiapannya? Saya kurang lebih 1 tahun untuk bisa dapat nilai IELTS yang saya inginkan. Ya, kalau saya dulu juga, saya sempat ambil les gitu, ambil bimbingan untuk IELTS itu. Dan ya, alhamdulillahnya dengan kursus itu lumayan ngebantu banget supaya IELTS-nya bisa nambah, gitu. Skornya bisa tinggi, ya, sehingga bisa diterima di kampus yang saya ingin. Oke. Berarti teman-teman bisa juga kita simpulkan ya dari pengalaman Mbak Dini, itu sebenarnya mungkin kalau misalnya jalur efisiennya mungkin bisa lewat kursus, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kalian bisa belajar sendiri lewat buku-buku terkait peningkatan skor IELTS ataupun TOEFL. Biasanya sekitar 1-2 tahun ya Mbak untuk keberlakuannya. Ya, jadi memang ya tadi saya bilang semua tuh nggak ada instan, jadi semuanya tuh harus dipersiapkan mumpung masih kuliah. Mungkin ya, tadi banyak yang belum lulus kan, mumpung masih kuliah tuh silakan dipersiapkan sebaik-baik mungkin supaya kalian tuh bisa lolos dapat beasiswa atau diterima di kampus tujuan kayak gitu. Oke, mantap banget, mantap. Oke, tadi kan kita memang udah bahas salah satu komponen yang juga perlu dilampirkan ya dalam pendaftaran beasiswa seperti LPDP. Nah, selanjutnya nih, tadi kan Mbak juga sempat sebutkan mengenai motivation letter. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga dari teman kita, Rini dari Medan. Mungkin ini tips dan juga pengalaman Mbak yang lebih detail aja dalam hal membuat esai tadi. Bagaimana strategi yang Mbak terapkan untuk membuat dokumen tersebut, dan bagaimana cara Mbak untuk mengatur ide dan juga waktu sehingga bisa tertuang dalam dokumen yang diinginkan. Oke. Ini motivation letter ini panjang banget pasti ya. Gini, jadi semua beasiswa, nggak cuma LPDP ya, itu tuh pasti minta motivation letter yang istilahnya itu nggak cuman yang biasa-biasa aja gitu, pasti harus stand out kan. Nah, gimana sih caranya supaya motivation letter kita tuh stand out? Satu, pasti kita harus bisa nunjukin kenapa kita harus ambil kampus itu, kenapa harus di negara itu, ya kenapa harus kuliah itu, dan kenapa harus S2. Itu pertanyaan nomor 1 yang harus dijawab. Jadi buat kalian tuh ya dari sekarang bisa dipikirkan, perlu nggak sih kita itu ambil studi lanjut misalnya, mau jadi apa emang kalau udah selesai kuliah. Nggak semua orang itu untuk mencapai kesuksesan itu harus S2 atau S3 kok. Nah, itu tuh yang harus bisa kalian jawab sendiri dulu gitu. Oh, karena saya pengen jadi akademisi misalnya, atau saya pengen jadi peneliti gitu. Itu memang ada kualifikasi tertentu, memang harus ambil studi lanjut. Atau mungkin saya pengen membuat sebuah movement atau buat sebuah startup sendiri gitu, yang ilmunya tuh bisa didapatkan kalau saya ambil S2. Nah, itu apapun alasannya itu kalian harus bisa jawab itu, dan benar-benar bisa bikin itu jadi kayak make sense gitu. Harus bisa masuk akal gitu. Oke, saya sudah punya jawabannya kenapa saya harus S2. Misalnya saya pengen jadi akademisi. Oke. Dan kenapa harus ambil sekolah di situ misalnya. Oh ya, tadi kayak sudah saya bilang,
apapun yang berhubungan dengan kampusnya itu harus benar-benar detail. Misalnya tadi karena ada profesor yang mungkin saya sering baca risetnya dan cocok dengan minat saya di situ. Kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan networking yang saya bisa dengan gabung di networking. Di situ saya bisa mengembangkan ilmu saya, mengembangkan network saya, dan saya bisa membuat katakanlah startup saya sendiri gitu. Contohnya kayak Remo di Ayunda tuh ngambil di Stanford, di situ tuh banyak, jadi di situ ada hub apa ya kayak entrepreneur muda yang bisa ngebantu student yang ada di Stanford untuk apa ya, pulang ke negara masing-masing dan bawa network baru kayak gitu. Atau di sana kualitas risetnya bagus, saya bisa mengembangkan riset saya bisa publish paper saya dengan mudah di jurnal Q1 misalnya, dan dari situ saya bisa apa ya mengembangkan diri saya sendiri atau apapun alasannya, tapi buatlah itu sekonkret mungkin. Selain itu, setelah saya udah tahu kenapa saya harus kuliah, kenapa saya milih kampus itu, yang ketiga adalah kalau udah selesai kuliah, kalian mau ngapain? Mau pulang tuh mau ngapain? Ini pertanyaan yang kayak gimana ya, bingung kan jawabannya karena kayak kita sendiri mungkin belum merasakan ini pertanyaan yang jawabannya ada di masa depan gitu. Tapi kan kalian sudah bisa punya rencana sendiri, oh kira-kira kalau saya udah lulus S2 langkah saya selanjutnya apa, misalnya saya pengen jadi diplomat misalnya. Tapi kan nggak mungkin kalau kita nulis saya setelah lulus kuliah saya akan daftar jadi diplomat terus selesai gitu, nggak mungkin, itu nggak konkret. Kalian harus bisa mengkonkretkan kembali, misalnya kayak oh ya saya setelah lulus S2 saya akan misalnya kembali ke pekerjaan saya, atau mungkin saya akan apa ya misalnya saya akan mencoba membuat startup saya sendiri, baru setelah itu saya akan mencoba untuk daftar di Kementerian Luar Negeri misalnya untuk jadi diplomat apapun, tapi tidak langsung apa ya, kalau saya bilang tuh prosesnya nggak langsung ditulis kayak secara frontal mau langsung jadi diplomat misalnya atau langsung jadi dosen. Tahapannya itu perlu kalian deskripsikan dengan baik dan dengan detail supaya yang baca itu jadi lebih apa ya, oh benar ya ini apa namanya aplikan ini dia memang sungguh-sungguh, dia memang punya rencana yang konkret yang jelas gitu. Itu terus ya, ya termasuk sebelum itu kalian juga harus menambahkan ya mungkin kayak pengalaman apa yang sebelumnya pada saat kuliah misalnya yang mendukung kalian untuk kalian bisa stand out saat kuliah, misalnya oh saya dulu juga punya loh pengalaman exchange kuliah di luar negeri misalnya, jadi saya udah terbiasa dengan lingkungan di negara tersebut misalnya, atau saya sering ikutan kegiatan berorganisasi gitu, jadi saya udah terbiasa kalau bersosialisasi sehingga kalau saya kuliah di luar negeri saya bisa nih kalau apa namanya beradaptasi dengan mudah, saya bisa menjalin network mudah gitu. Jadi semuanya ada tahapannya, dan itu gimana caranya kalian bisa menuliskan dengan konkret, dengan realistis, tapi nggak terlalu panjang karena biasanya motivation letter paling 500 sampai 800 kata gitu ya. Gimana kalian tuh bikin tuh concise ya, concise dan konkret kayaknya. Oke, kasih banyak nih Mbak Dini. Jadi ini juga ya, Ya. bisa jadi insight juga nggak cuma untuk motivation letter beasiswa, tapi juga mungkin esai atau misalnya dokumen sejenisnya yang kalian buat dalam keperluan kampus, lomba, atau apapun itu. Harus concise dan juga jelas ya tujuannya seperti apa begitu. Oke, Mbak Dini, selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari dari Rini, dari Medan juga. Jadi dalam saat pendaftaran beasiswa LPDP itu salah satunya juga termasuk CV ya, CV pribadi. Nah itu kalau dari pengalaman Mbak Dini, apakah ada beberapa tips dan juga insight dari Mbak Dini terkait membuat dan menyiapkan dokumen CV yang pas, terutama untuk keperluan beasiswa? Oke, kalau di LPDP, jadi kita nggak perlu bikin CV yang kayak
kayak CV khusus gitu yang akan dikirimkan gitu, karena biasanya kita akan dipikirkan akun, di situ kita bisa ngisi biodata kita, dan nanti LPDP akan bikinin format sendiri yang kita bisa cetak, itulah jadi CV kita gitu. Jadi saran saya adalah, makanya kalau kalian punya banyak kegiatan di luar kampus, terus kalian pernah ikut lomba, kalian punya banyak prestasi, itu pasti akan ramai banget CV-nya dan akan shining ya, akan stand out gitu. Nah, itu yang dari sekarang itu kalian harus persiapkan untuk gimana supaya CV kalian tuh bisa menonjol dibanding teman-teman yang lain, karena memang yang daftar itu bisa ratusan, banyak banget, dan semuanya dari berbagai daerah di Indonesia, semuanya berprestasi, semuanya punya keahlian yang juga sama-sama bagusnya gitu dengan kita gitu. Jadi kita harus bisa terlihat lebih stand out dari mereka ya, dengan itu, dengan menabung banyak prestasi untuk bisa dicantumkan di CV gitu. Jadi mumpung dari sekarang teman-teman yang belum lulus bisa nabung untuk apa yang bisa kalian tulis di CV kalian. Nah, kalau beberapa beasiswa lain mungkin ada yang kalian harus nulis sendiri atau bikin sendiri gitu. Kalau saran saya, ya pasti kita harus bisa bikin CV semenarik mungkin, jangan terlalu banyak detail atau corak warna yang bermacam-macam gitu, supaya yang baca nggak pusing gitu. Paling sih dari segi desain, dan cantumkan hanya apa ya, prestasi yang paling menonjol. Kalau kalian harus bikin sendiri, tapi kalau di LPDP kalian harus nulis tuh dari satu yang paling bagus sampai yang paling biasa aja, semuanya itu harus ditulis gitu, karena memang kalau di LPDP kita kan dibikinin akun, itu bisa tulis sebanyak-banyaknya dan kalian bisa ngeprint sebanyak-banyaknya lembar gitu. Nah, itu kesempatan sih untuk kalian bisa apa ya, unleash your potential. Jadi kalian bisa ngeluarin semua yang kalian kira-kira tuh bisa menonjol. Oke, berarti memang kalau dari LPDP sendiri yang penting adalah substansinya ya Mbak. Kalau misalnya dari format gitu-gitu ya memang udah langsung dari LPDP-nya ya. Ya. Oke. Nah, Mbak Dini, ini ada juga pertanyaan dari Inga dari Batam. Dia nanya, untuk LPDP sendiri, apakah hanya untuk S1 saja dan juga D4? Boleh nggak sih buat program lanjutan, jadi misalnya dari D3 kemudian pengen jadi S1 dan juga seterusnya begitu? Enggak. Halo, jadi LPDP ini khusus untuk S2 dan S3 ya. Kalau S1 ke bawah nggak bisa gitu. Tapi kalau pengen cari beasiswa untuk S1 atau di bawah S1, bisa cari beasiswa lain. Setahu saya seperti misalnya tadi ya, di negara tersebut itu biasanya, di satu negara itu biasanya punya beasiswa dari pemerintah. Contohnya kayak di Hungaria ada beasiswa stipendium Hungarikum, itu dari S1 sampai S3. Ada juga di Jepang membuka show, itu dia juga punya dari S1 sampai S3. Nanti bisa dicek sendiri mana yang kira-kira cocok dengan profil pendidikan. Oke, kasih banget Mbak Dini. Selanjutnya, nah ini ada Aba Wahyu dari Jogja. Wahyula dari Jogja. Jadi di sini dia nanya mengenai LOE. Nah, kalau misal dari pengalaman Mbak Dini sendiri, apakah waktu itu Mbak Dini mendapatkan LOE terlebih dahulu, atau memang Mbak Dini merintis dari awal nih, supaya bisa diterima di universitas yang Mbak Dini inginkan? Oke, ini LOE, ini penting juga. Jadi LOE itu surat kalau kita keterima di kampusnya. Ada dua LOE, ada conditional sama unconditional. Kalau conditional itu berarti ada syarat yang kurang, tapi kampus masih akan mau menerima kalian kalau kalian memperbaiki kekurangan itu. Atau unconditional itu yang udah pasti akan diterima. Jadi atau tidak diterima sama sekali. Jadi ada yang tidak diterima sama sekali, ada LOA kondisional dan ada LOA unconditional. Untuk apply beasiswanya, kalau saya saran lebih baik cari LOE-nya dulu sampai unconditional baru apply beasiswa. Kenapa? Karena itu menunjukkan kalian itu sungguh-sungguh dalam daftar beasiswa. Kalian sungguh-sungguh kalau kalian mau kuliah beneran, karena udah ada buktinya ini saya sudah diterima, dan menunjukkan kayak kampusnya aja udah mau menerima kalian gitu kan.
Itu sebagai bargaining power kalian kalau kalian itu sebenarnya layak untuk kuliah kayak gitu. Nanti kan tinggal tes beasiswanya kalian bisa ngikutin tahapannya aja kayak gitu. Dan gimana caranya untuk dapat LOA unconditional? Ya pasti ada syarat-syaratnya. Kalau di terutama yang mungkin yang agak rumit mungkin di Amerika, beberapa kampus di Amerika tuh gak cuma minta skor bahasa Inggris, tapi juga ada GRE atau GMAT. Itu tuh kayak mungkin kalau di Indonesia tuh kayak TPA gitu ya, tes TPA, tapi pakai bahasa Inggris dan ada hitung-hitungannya, ada logika segala macam. Itu ya kalian harus penuhi. Kalau di Eropa nggak perlu pakai GRE atau GMAT. GMAT mungkin untuk beberapa jurusan, contohnya untuk ambil MBA Master of Business Administration, tapi selain itu biasanya enggak. Um, Apalagi yang harus dipenuhi ya. Jadi IELTS, terus tadi motivation letter untuk kampusnya, kurang lebih sama sih untuk beasiswa. Terus ijazah, transkrip, apa lagi? Ya itu sih surat rekomendasi paling. Itu nanti kalian tinggal upload. Beberapa kampus itu ada yang mensyaratkan untuk bayar admission fee. Admission fee ini harganya beda-beda. Contohnya kalau di Belanda ada beberapa kampus yang mensyaratkan untuk bayar sekitar 100 euro. Ini nanti kalau keterima sama LPDP akan diganti uangnya, di reimburse. Tapi kalau enggak, ya ini memang butuh modal gitu ya. Jadi tolong persiapkan dengan baik. Kalau memang mau daftar, ya memang ada harga yang harus dibayar. Jadi kalian bisa nabung dari sekarang, bisa dirinci gitu apa aja. Misalnya tadi ya untuk bayar kampusnya, untuk tes IELTS-nya karena itu nggak murah, untuk tes GRE atau GMAT kalau diperlukan. Terus mungkin belum lagi untuk persiapannya kalau mau ikut les atau bimbingan kayak gitu itu berapa. Jadi mumpung masih belum lulus kuliah kalian bisa sambil nabung dari sekarang itu bisa dirinci biayanya supaya nanti nggak kaget gitu. Oke, menarik banget ya. Berarti kan selain juga persiapan tentang bahasa Inggrisnya, teman-teman juga bisa mulai pertimbangkan mengenai pendaftaran ke universitasnya ya untuk mendapatkan LOE tersebut. Nah, Mbak Dini masih berpusat mengenai dokumen yang diperlukan ya. Tadi maaf, kalau Mbak Dini berarti Mbak Dini dapat LOE dulu atau memang ikut dari awal nih prosesnya di LPDP? Oh iya, jadi belum dijawab. Jadi saya udah dapat LOE dulu, baru saya daftar LPDP gitu. Tapi memang gimana ya? Kalau misalnya kalian dapat LOE, itu kalian kalau nggak dapat beasiswanya, kalian bisa defer. Kalian bisa minta defer atau penundaan kuliah. Jadi mungkin enaknya kampus di luar negeri, mungkin di Indonesia juga ya. Kalian yang penting terbuka aja. Jadi kalau misalnya nggak dapet beasiswanya, kalian bisa jujur kayak, mohon maaf saya belum dapet beasiswa, bisa nggak saya tunda kuliahnya 1 semester atau 1 tahun ke depan gitu. Nah kalau misalnya mereka mengizinkan, maka ya kalian bisa gunakan kesempatan itu untuk apply lagi beasiswanya. Tapi ada juga kampus yang boleh di defer, boleh ditunda, tapi ada biaya yang harus kalian bayar. Nah ini makanya untuk kayak gini saya bilang sebenarnya apa ya, jalan untuk menuju beasiswa itu juga kalian butuh apa ya, biaya untuk bayar itu. Cuman kalau dari sekarang kalian udah tahu nih sekarang ya, jadi kalian bisa mengira-ngira, kalian bisa sambil nabung gitu supaya nanti kalian bisa punya perencanaan yang tepat. Oke, siap nih. Oke, tadi terkait juga masih tentang dokumen yang diperlukan. Tadi sempat aku dengar sedikit tentang ini ya, surat rekomendasi. Nah, boleh share sedikit nggak ya Mbak tentang pengalaman Mbak, bagaimana cara mendapatkannya, dan kemudian bagaimana outputnya? Karena memang kalau dari yang apa yang aku dengar ya, kadang tuh orang takut mendaftar beasiswa karena mikirnya, nggak deket nih sama dosen atau gimana gitu. Ya. Benar. Jadi surat rekomendasi ini nggak cuma sama dosen, bisa juga sama atasan atau bos gitu kalau kalian sudah bekerja. Misalnya sekarang udah lulus tahun terus sekarang lagi kerja gitu, lebih baik minta ke atasan karena mereka yang sekarang dekat dengan kalian, atau boleh minta ke apa sih, ketua kalau kalian ikut organisasi dan ada ketuanya gitu, kalian minta. Tapi siapapun itu harus orang yang memang dekat dengan kalian. Jadi jangan memaksakan kayak biar dilihat gitu sama apa examinernya,
nanti saya mau ambil surat rekomendasi sama dekan gitu. Padahal kalian nggak kenal sama sekali gitu sama dekan. Dekannya juga nggak pernah ketemu kalian, nggak pernah ngajar kalian gitu. Itu kan susah gitu. Dekannya sendiri juga akan bingung gitu. Kalian mau nulis apa gitu karena nggak pernah ketemu, cuman tahu aja gitu. Jadi lebih baik cari orang yang siapapun itu, walaupun dosen pembimbing kalian, dosen wali kalian, itu yang lebih lebih ngerti lah kalian itu siapa. Kalau dulu saya karena saya sudah kerja, jadi saya minta ke atasan saya dan beliau sendiri yang nulis gitu. Atau kadang-kadang beberapa dosen atau atasan kadang mereka mungkin sibuk ya, jadi kayak ya sudah kalian yang nulis sendiri, nanti saya tinggal tanda tangan. Nah itu kalau makanya saya bilang hubungan baik itu harus benar-benar dijaga supaya kalian nggak kesulitan di bagian ini. Oke, baik. Berarti apa tadi aku memastikan berarti Mbak Dini dapat rekomendasi justru dari atasan Mbak Dini ya? Iya, betul. Oke, oke. Mungkin dari pihak yang mengeluarkan tadi, Mbak, selain yang tadi Mbak bilang punya hubungan kedekatan dengan kita, apakah juga mungkin ada standar atau kualifikasi tertentu yang mungkin bisa kita perhatikan sebelum kita meminta kepada pihak yang bersangkutan? Standar gimana maksudnya? Mungkin dari tadi kan salah satu indikatornya dari hubungan kedekatan, kemudian mungkin dari pertimbangan lainnya, apakah dilihat dari pengalaman dia dalam tersebut atau bagaimana gitu? Ya, kalau misalnya contoh tadi nih kayak dosen pembimbing kalian, mungkin kalian dapat dosen pembimbing yang dosen baru gitu ya, masih muda, belum menjabat apa-apa gitu. Tapi kalau dia memang dekat dengan kalian, saya rasa nggak masalah gitu. Atau kalau misalnya di lingkungan kerja ya pasti ya atasan kalian atau supervisor gitu, karena mau nggak mau ya jangan kolega ya, saya jangan teman sekantor gitu ya, pasti yang ya paling nggak atasan di atas kalian lah gitu, atau supervisor langsung, jadi yang punya kewenangan untuk ngasih rekomendasi gitu. Oke, kasih banyak nih Mbak Dini. Jadi buat teman-teman juga terkait persyaratan tersebut, berarti mungkin jangan takut dulu ya Mbak Dini. Jadi dicoba dulu saja, terus dicek juga kualifikasi dan juga kesediaan dari pihak yang bersangkutan untuk memberikan surat rekomendasi ke kita sebagai calon pendaftar bisnis. Benar. Nah, Mbak Dini, ini ada juga pertanyaan dari Mutiara Nabila. Apakah ada perbedaan dari program beasiswa LPDP yang terkait program spesialis kedokteran dan dengan luar negeri ini mungkin maksudnya program beasiswa lain selain LPDP yang juga menyediakan program spesialis lain kedokteran gitu. Mungkin apakah ada perbedaan signifikan? Oke, Mutiara, thank you. Jadi LPDP itu ada beasiswa khusus untuk spesialis kedokteran. Cuman beasiswa ini tuh khusus di dalam negeri ya, karena memang setahu saya kalau kita mau jadi dokter spesialis itu harus lulusan dari Indonesia gitu ya. Atau kalau punya luar negeri akan ribet lagi untuk disetarain. Jadi makanya kenapa di LPDP yang disetujui untuk dibiayain kuliah spesialis kedokteran itu ya yang di Indonesia gitu. Semua kampus negeri setahu saya ya, nanti bisa dicek di daftarnya apa aja gitu yang ada jurusan kedokterannya gitu. Kalau di luar negeri apakah ada spesialis kedokteran, saya nggak tahu apakah mereka ngasih beasiswa itu, mungkin nggak spesialis kedokteran gitu ya, karena ya itu tadi profesi dokter itu tuh kalau di Indonesia kalau misalnya kita lulusan dari luar negeri itu pulangnya akan ribet lagi, harus disetarain dan itu prosesnya panjang. Jadi biasanya teman-teman di Indonesia nggak mau ribet dengan ambil kuliah ke luar negeri kalau kedokteran, mereka lebih pilih untuk sekolah di sini. Tapi kalau di luar negeri mungkin bukan jurusan kedokteran yang benar-benar spesialis kedokteran. Ada beberapa teman saya yang ambil LPDP S2 di luar negeri, itu jurusan S1-nya kedokteran, tapi S2-nya ambil misalnya global health, atau kalau contohnya kayak kedokteran gigi itu ngambil kayak ilmu material kayak gitu-gitu.
Jadi nggak kedokterannya secara umum, tapi lebih ke kesehatan masyarakat atau ilmu tentang materialnya. Oke, Mbak Dini. Nah, aku juga lihat nih di kolom komentar teman-teman banyak yang bertanya mengenai tips bisa lolos beasiswa LPDP. Nah, mungkin kan tadi memang Mbak Dini sudah sebutkan beberapa ya terkait pengalaman Mbak Dini juga dalam persiapan beasiswa LPDP. Nah, mungkin apakah ada juga kiat-kiat lainnya yang Mbak Dini hendak sampaikan kepada teman-teman semua supaya bisa bersemangat dalam mendaftar beasiswa, dan apakah jurusan bukan jurusan jenis jenis studi atau kuliah yang kita ambil itu apakah berpengaruh dia merupakan dari universitas negeri, swasta, baik yang populer maupun yang tidak gitu. Jadi beasiswa LPDP ini terbuka buat siapa aja yang mau kuliah S2 atau S3. Nanti kalian bisa sesuaikan profil kalian dengan target-target beasiswanya tadi, apakah reguler atau untuk PNS atau untuk daerah tertinggal, apapun nanti kan bisa cocokkan profil kalian di mana. Jadi jangan takut kalau kalian nggak keterima. Sebenarnya semua beasiswa itu nggak cuma LPDP itu nggak cuma menerima orang yang pintar. Maksudnya, contohnya kayak LPDP itu nggak apa ya? Kalau kalian cuma pintar aja, itu tuh nggak akan qualified untuk LPDP. LPDP itu nggak butuh orang pintar, tapi orang yang punya visi dan misi, orang yang mau mengabdi kembali ke Indonesia kayak gitu. Nah, setiap beasiswa yang lain itu juga punya tujuan, dan pintar itu bukan tujuan utama gitu. Semua orang yang mau apply beasiswa ya pastinya belum pinter dong, kan mau sekolah lagi kan, berarti belum pinter kan. Jadi bukan pinter tujuannya. Jadi kalau kalian yang ngerasa kayak saya tapi kan nggak punya prestasi atau saya kan nggak pinter gitu, nggak usah takut. Jadi coba aja. Yang pasti adalah kalian harus punya visi dan misi yang jelas gitu. Misalnya tadi kenapa mau kuliah, apakah kuliah itu penting, terus mau kuliah di situ kenapa, apa kontribusinya jurusan yang akan kalian pelajarin itu setelah kalian bawa pulang, terus setelah pulang mau jadi apa, kayak gitu tuh harus kalian breakdown lagi, harus kalian bisa sampaikan dengan baik. Nah, kalau prestasi atau tadi kayak nilai-nilai akademis kayak gitu, itu tuh tambahan aja gitu. Kalau kalian bisa nambahin itu, maka itu akan jauh lebih baik karena ya ada yang bisa kalian ceritakan itu untuk mensupport visi dan misi kalian kayak gitu. Untuk nilai akademis sebenarnya kalau misalnya LPDP sendiri itu kebanyakan 3, IP3 itu masih bisa 3,25 untuk beberapa target beasiswa tadi ya. Kalau nggak salah yang reguler itu 3,25. Beberapa ada yang 3,25. Ya ini kalian bisa balancing aja, terutama yang masih kuliah ya kan, bisa seimbangkan gitu. Jangan sampai kalian cuma fokus di IPK aja sampai cum laude gitu, tapi nggak punya kegiatan organisasi sama sekali. Jadi kan sama aja gitu, yang ditulis di motivation letter juga nggak ada, atau prestasinya juga nggak ada gitu. Tapi juga jangan fokus di organisasi terus, sehingga nilai kalian IP-nya nggak nyampe standar yang ditentukan oleh beasiswa atau kampusnya misalnya. Jadi disesuaikan. Makanya itu saya bilang yang paling penting itu adalah perencanaan. Apa sih yang mau kalian capai gitu, apa yang mau kalian pelajari nanti, apa yang mau jadi tujuan kalian kuliah itu apa, itu penting supaya kalian bisa metain strategi kalian. Terus setelah itu kalian bisa berkaca sama diri kalian sendiri, saya cocoknya di profil beasiswa yang mana sih. Setiap beasiswa itu punya output sendiri-sendiri. Contohnya kalau di LPDP itu ada syarat untuk pulang ke Indonesia gitu kan, pulang dan mengabdi gitu di Indonesia. Mengabdi itu jangan diartikan kayak oh harus jadi PNS misalnya, oh harus jadi dosen gitu atau apa gitu, enggak. Pokoknya kalian pulang dan kalian bikin sesuatu di Indonesia, kalian bekerja dengan baik, itu sudah dihitung sebagai mengabdi. Ada mungkin beberapa teman-teman yang nggak nyaman dengan syarat harus pulang ke Indonesia. Nggak apa-apa, nggak usah daftar LPDP, cari lagi beasiswa yang kira-kira oh nggak apa-apa nih kalau misalnya apa namanya
nggak pulang ke negara asal misalnya, justru harus stay dulu di negara pemberi beasiswa selama berapa tahun untuk mengabdi di sana misalnya, ya kalian bisa sesuaikan gitu. Jangan setelah dapat beasiswa terus kalian baru ngerasa ini ada yang nggak cocok nih, terus akhirnya malah kewajiban tersebut tidak terpenuhi, karena sejatinya beasiswa itu kan ada hubungan timbal balik dari kita sama pemberi beasiswa. Jadi bukan karena kita udah dibiayain jadi kita bisa enaknya gitu. Ada tanggung jawab yang menyertai di situ, dan makanya perencanaan yang matang, dan kalian harus benar-benar riset kalian ini cocoknya apa, beasiswanya apa yang cocok dengan profil kalian gitu, supaya nanti nggak salah alamat. Oke, ini menarik katanya Mbak Dini. Jadi memang penting untuk kita memahami persyaratan juga kewajiban yang disyaratkan oleh beasiswanya, jangan sampai kita mengeluhnya nanti ya setelah kita udah diterima. Oke. Menarik. Nah, Mbak Dini, dari tadi kan kita udah banyak bahas tentang tips dan juga persiapan Mbak Dini untuk bisa mendapat PDP. Nah, sekarang mungkin pasalnya kita majukan sedikit, yaitu ketika Mbak Dini sudah onboarding nih di Groningen di Belanda. Nah, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman mengenai hal tersebut. Ini ada dari Arnaldi dari Jakarta. Dia nanya, Mbak Dini, tantangan yang paling berat pada saat menjalani studi di Groningen itu kira-kira apa aja, dan bagaimana cara Mbak Dini untuk menghadapi hal tersebut gitu. Oke, ini menarik. Jadi kalau kita dapat beasiswa, terutama kalau keluar negeri ya, pasti kita akan mengalami 3 fase. Jadi yang pertama tuh honeymoon phase. Honeymoon phase tuh excited gitu, kayak wah udah diterima nih, udah nyampe di negara ini, dan yang pasti kita lakuin itu adalah bersenang-senang, dan beberapa mungkin akan membandingkan, wah enak ya kuliah di sini, misalnya negara ini lebih maju dibandingin di Indonesia, negara ini lebih baik ininya apa, dan kita ngerasa seperti di atas angin gitu. Itu honeymoon phase. Setelah itu baru awal-awal, mungkin belum ada tugas, belum ada ujian. Setelah ada tugas, ujian, dan pokoknya sibuk gitu, pasti ada namanya homesick phase. Di situ udah mulai burn out, udah mulai stres, udah mulai pusing, ngerasa tuh pengen pulang aja, nggak betah, ngerasa kesepian, ngerasa kayak kok di sini nggak ada temen-temen yang cocok ya sama aku misalnya, atau kok di sini kok susah ya dapet nilai yang bagus, kok mungkin juga ada shock culture, nggak cocok sama makanannya, mungkin sama cuacanya, atau mungkin bingung sama bahasanya, harus pasti kan pakai bahasa Inggris minimal, atau pakai bahasa pengantar dari negara tersebut yang kita nggak biasa gitu, terus sudah mulai capek tiap hari harus ngomong bahasa Inggris. Itu ada di homesick phase. Terakhir ada fase akhirnya ya udah gitu, pasrah, dan udah pasrah, lebih ke bisa menerima keadaan gitu ya. Nah, 3 fase ini itu adalah fase di mana kita tuh pasti akan ngalamin kalau kita lagi kuliah di luar negeri itu apa. Yang bahaya adalah transisi dari homesick phase ke proses yang akhirnya bisa kita adaptasi, fase kita bisa adaptasi, kita bisa menerima. Itu kalau transisinya terlalu jauh, kita akan habis, kita nggak akan dapat apa-apa gitu, karena cuma isinya akan mengeluh, capek, pengen pulang, homesick, semuanya nggak cocok, kesepian, apapun itu gitu. Nah, caranya adalah sebelum berangkat, lagi-lagi perencanaan tuh harus disiapkan dengan matang gitu. Jadi kalian harus riset dulu, negaranya tuh kayak gimana sih, misal kayak di Belanda. Orang Belanda itu dia ramah, cuman mereka tuh direct. Direct tuh artinya mereka kalau ngomong itu ya udah langsung to the point gitu, nggak kayak mungkin orang Indonesia masih basa-basi gitu ya, masih ada sopan santunnya, masih ada unggah-ungguhnya gitu orang Jawa bilang. Nah kalau di Belanda itu ya langsung ngomong, kalau dia bilang nggak bagus ya nggak bagus, kalau dia bilang kurang ya kurang, jelek ya jelek, bagus ya bagus, komplimen komplimen, komplain is komplain gitu. Jadi kita harus bisa menata hati, jadi jangan sampai kita jadi gampang tersinggung. Cuman bagusnya adalah mereka nggak asal ngomong aja, nggak asal bilang ini jelek, ini bagus, tapi mereka akan ngasih solusi. Bahkan saat mereka kasih komplimen, mereka benar-benar tulus gitu. Itu yang kita harus belajar di situ. Jadi jangan ngelihat kayak kok
hasil kerja saya selalu dinilai jelek gitu, jangan dilihat itu, tapi mereka juga kasih solusi loh. Nah, dari situ kalian bisa belajar, kenapa kok dibilang jelek gitu, apa yang kurang gitu. Dulu saya waktu di Groningen, ya pasti semua orang akan ngerasain rasanya gagal ujian, terus habis itu apa namanya dikomplain sama dosen, terus mungkin dibilang kurang, itu pasti ada gitu. Saya nggak diem aja, saya kejar dosennya, saya bilang kenapa saya selalu gagal di mata kuliah ini, apa yang salah, di mana saya bisa benerin kayak gitu. Jadi di situ mereka, bagusnya adalah mereka terbuka sehingga saya bisa dapat input, saya dapat masukan, dan itu yang saya gunakan untuk berbenah kayak gitu. Atau kemudian kalian bisa ngelihat lagi dari apa ya, dari negaranya, terus mungkin nanti di sana tuh kayak gimana pengaturan ininya, apa namanya, manajemen keuangan kalian nanti kayak gimana. Kalian dapat beasiswa kalau LPDP, saya yakin insya Allah pasti cukup, cuman jangan berlebihan kayak gitu. Jadi kalau kalian biasanya ya makan biasa gitu ya, maksudnya nggak yang tiap hari nongkrong gitu kan, atau nggak tiap hari liburan gitu ke luar negeri atau keluar kota, ya insya Allah cukup. Cuman kalau misalnya apa namanya, secukup-cukupnya itu kalian harus bisa merencanakan dengan baik, jangan sampai kayak wah kayaknya ini dapat nilai beasiswanya segini nih, kalau dikurskan ke rupiah kan gede banget ya, kalian jangan bayangin kalau itu tuh kan banyak sekali gitu, di sana tuh biaya hidup juga tinggi gitu. Jadi rencanakan dengan baik, terutama yang paling penting adalah housing. Jadi sebelum kalian berangkat, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya, cari kontak PPI ya, terutama teman-teman yang orang Indonesia yang udah kuliah di sana lebih dulu, kalian bisa tanyain gimana sih pengalamannya kuliah di sana, terus gimana saya bisa dapat akomodasi atau housing yang cukup dengan saya nanti kira-kira akan dibekali beasiswa saya sekitar sekian dolar atau sekian euro gitu. Kira-kira saya akan dapat akomodasi yang seperti apa? Saya harus mencari kemana? Gitu. Selain PPI, kalian bisa juga cari tahu ke kampusnya. Biasanya di situ ada admission office. Kalian bisa tanya-tanya segala hal ke mereka. Kira-kira biaya hidup di sana itu berapa untuk makan gitu. Nah, terus sebelum itu makan itu kan juga lumayan mahal sih kalau makan di luar. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang belajar supaya bisa masak sendiri, supaya kalian bisa apa ya, mengatur keuangan kalian seefisien mungkin kayak gitu. Jadi pos-pos keuangan kalian itu juga pas. Jadi di sana nanti kalau kita nggak tahu ya kan di luar negeri gitu, ya kadang-kadang shit happens gitu. Bisa ada kejadian-kejadian yang mungkin kurang mengenakan yang terjadi sama kalian. Ya kita nggak mau itu terjadi, maka kalian harus punya pos-pos tabungan juga gitu. Jadi selain kita dapat beasiswa, dapat dana, itu nggak cuman untuk kebutuhan sehari-hari ya, atau buat kebutuhan senang-senang kalian. Senang-senang tuh nggak gimana ya? Jangan anggap kalau kita di luar negeri terus pakai beasiswa dari negara terus nggak boleh senang-senang gitu ya. Itu bagian dari coping mechanism kita ya. Balik lagi, tadi kita juga harus tahu gitu, kita tuh gimana sih kalau kita stres, itu apa sih yang bikin kita ngurangin stres kita, apakah kita harus menyendiri dulu kah, ataukah kita harus makan yang enak misalnya, atau harus bisa nonton bioskop atau ketemu teman-teman kayak gitu. Nah, biaya untuk leisure ini ya, saya bilang leisure atau untuk coping mechanism kita kalau lagi stres, itu juga harus dianggarkan gitu, supaya nanti kalian nggak tenggelam dengan homesickness atau fase yang tadi homesick itu stres segala macam gitu. Jadi kalian bisa cepat untuk beradaptasi, termasuk tadi juga harus bisa mengatur keuangan, mana yang bisa untuk tabungan, mana untuk dana darurat, mana yang untuk sehari-hari, supaya kalian di sana juga nyaman, nggak khawatir kalau misalnya ada sesuatu hal buruk yang terjadi. Oke, menarik banget. Berarti dari penjelasan Mbak Dini tadi, teman-teman, mungkin bisa dibilang persiapan itu nggak sekedar cuma substansi, tapi juga hal-hal yang bersifat teknis ya, seperti tadi skill masak, mengelola keuangan, dan juga seterusnya. Oke, Mbak Dini, ini ada pertanyaan lagi juga dari salah satu peserta, dari Wahyullah. Mungkin pada saat Mbak Dini sudah onboarding di Groningen di Belanda, apakah Mbak Dini pada saat itu sekalian nyambi istilahnya dengan kerja-kerja iseng, atau mungkin dari segi beasiswanya memang
tidak diperbolehkan gitu untuk tambah kerjaan lagi, jadi cuma bisa fokus studi aja gitu. Oke, makasih. Jadi gini, kalau LPDP ya, itu kita tidak boleh bekerja. Jadi sama sekali nggak boleh kita nggak akan diizinkan untuk bekerja sama sekali, kecuali mungkin pekerjaan yang berhubungan dengan kampus, misal membantu dosen untuk riset, atau mungkin bantu dosen di lab kayak gitu-gitu tuh boleh. Tapi kalau kerja part time gitu itu nggak dibolehkan. Jadi kalau di LPDP nanti kita akan dikasih apa ya? Jadi LPDP akan mengajukan ke kedutaannya itu kayak syarat kalau awardee ini tidak boleh bekerja. Itu nanti akan tertulis di izin tinggal kita atau residence permit kita, sehingga kalau kita mau daftar kerjaan itu pasti akan ditolak karena di residence permit kita ada tulisannya kalau kita nggak boleh kerja. Nah, gimana kalau ya tadi ya balik lagi, gimana kalau kita sebenarnya pengen loh kuliah tuh sambil kerja, ya itu tadi balik lagi pelajari benar-benar beasiswa yang kalian incar. Kalau memang ternyata kayak LPDP itu nggak boleh kerja, berarti LPDP bukan buat kalian gitu. Berarti kalian harus cari beasiswa yang lain. Masih banyak kok beasiswa lain yang memperbolehkan kalian untuk kerja gitu ya. Bisa tadi kayak beasiswa dari pemerintahnya atau beasiswa dari instansi itu biasanya memperbolehkan. Jangan kayak gimana ya? Ya udahlah bodo amat gitu, ditabrak aja aturannya. Nanti yang kena masalah tuh nggak cuma kalian, tapi bisa berimbas ke teman-teman awardee yang lain, atau mungkin teman-teman yang akan daftar lagi mungkin akan dirubah lagi peraturannya. Kayak misal contohnya tuh dulu LPDP pernah ada apa namanya benefit kalau kita bawa keluarga S2 S3 kita akan dikasih uang tunjangan keluarga. Ada yang mungkin nakal gitu ya, jadi dia nggak benar-benar bawa keluarganya, cuma ngelampirin surat-surat tapi ketahuan akhirnya kalau itu bohong. Ya akhirnya sekarang peraturannya dirubah, jadi nggak yang S2 itu kalau mau bawa keluarga nggak akan didanai, tapi S3 boleh didanai. Kan yang rugi kita juga gitu. Makanya jadilah award yang bertanggung jawab. Kalau misalnya memang apa namanya peraturannya nggak boleh ya nggak boleh gitu. Kalau misalnya kalian tetap pengen, carilah beasiswa yang lain, sih banyak. Oke, oh berarti ya, ini tuh mirip kayak mungkin kasusnya kalau untuk SMA tuh SNM gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya kita nggak menaati, kemudian nanti kita nggak ambil atau bagaimana, itu pasti ada konsekuensinya, baik terhadap instansi kita atau teman-teman kita yang lainnya gitu ya Mbak. Pasti ya, makanya harus ya tadi harus dipersiapkan dengan baik, harus harus benar-benar diperhatikan gitu kan, peraturannya tuh kayak gimana, cocok nggak sama kita kayak gitu. Oke, Mbak Dini selanjutnya terkait studi juga nih ada pertanyaan dari Fitri. Dia bertanya, apakah untuk setiap mahasiswa penerima LPDP harus menyelesaikan studinya pada tengah waktu tertentu? Ya, ini. Oke, makasih Fitri. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi gini, kalau di LPDP, kalau S2 itu maksimal 2 tahun, tapi tergantung kontrak kampusnya. Ada yang setahun, saya dulu setahun. Dan kontrak saya pun juga setahun. Jadi LPDP mengikuti program di kampusnya. Kalau S3 itu maksimal 3 tahun plus 1. Kalau 3 tahun nggak selesai, boleh nambah 1 tahun. Gimana kalau akhirnya nggak lulus tepat waktu gitu kan? Jadi kita dituntut untuk menyelesaikan tepat waktu. Kalau enggak ada sanksinya, tentu. Tapi LPDP itu terbuka dengan masukan dari kita, atau dengan apa ya, istilahnya kalau kita ada kesulitan, mereka tuh sangat responsif gitu. Jadi nanti kalian kalau udah jadi awardee, kalian bisa tanya itu kesulitannya apa sehingga nggak bisa lulus tepat waktu. Ada temen juga yang misal supervisornya tiba-tiba sakit yang sakit parah gitu ya, otomatis kan nggak bisa ngebimbing. Nah, proses untuk nyari supervisor baru ini kan susah ya, mungkin di kampusnya ada birokrasi yang panjang gitu, sehingga menghambat dia untuk lanjut gitu, untuk untuk menyelesaikan tesisnya atau disertasinya. Nah, ini tentu bukan keinginan kita semua gitu kan, bukan karena siswanya atau mahasiswanya yang memang
performanya nggak bagus gitu, tapi karena memang ada kejadian yang di luar kuasa kita. Nah itu kayak gimana gitu, itu bisa diomongin sendiri sih sama LPDP-nya, masalah apa yang dihadapi gitu. Yang penting kalian itu kalau udah dapet LPDP, kan terbuka aja sama tim LPDP, kan ada di websitenya tuh ada namanya CRM, itu kalian bisa konsultasi sama tim LPDP-nya, masalahnya seperti apa, boleh nggak kalau nambah misalnya 1 tahun atau 1 semester, dan konsekuensi apa yang harus kalian terima. Oke. Kita udah bisa ini ya, teman-teman semua, kita udah banyak banget dapat insight dari Mbak Dini juga yang udah langsung kuliah di Belanda, terlebih juga dengan beasiswa PDP gitu. Nah, Mbak Dini, kalau aku lihat pertanyaan teman-teman selanjutnya, sepertinya banyak lagi nih yang kembali tanya soal teknis ya. Jadi mungkin lebih ke arah persiapan dan juga visibilitas apakah dia bisa mendaftar ke beasiswa LPDP atau enggak. Nah, ini Mbak, kalau misalnya proses transisi dari ada pengalaman kerja dan seterusnya. Nah, mungkin ini untuk menjawab juga pertanyaan teman-teman yang bertanya soal pengalaman. Nah, kalau dari perspektif Mbak Dini ya, terutama mungkin untuk teman-teman yang misalnya udah terlanjur lulus gitu, tapi mungkin terlalu banyak pengalaman organisasi ataupun prestasi. Apakah bisa dilihat secara setara juga ya kalau misalnya kita lampirkan atau kita fokuskan lebih banyak ke pengalaman kerja begitu? Oke. Jadi beberapa case punya pengalaman kerja itu jauh lebih menjual dibandingkan kalian nggak punya pengalaman kerja. Terutama akhir-akhir ini ya, kayaknya LPDP banyak mencari teman-teman yang udah punya pengalaman kerja untuk daftar untuk ke LPDP ini. Jadi saran saya pun kalau habis lulus itu jangan langsung daftar beasiswa, pelajari dulu. Biasanya kadang-kadang ada yang kayak keinginan sesaat gitu. Nah, coba sambil kerja dulu, sambil kalian bisa cari tahu apa sih masalah yang ingin dihadapi. Karena dunia kuliah sama dunia kerja itu beda banget. Gitu. Jadi termasuk kalau misalnya kalian udah punya pengalaman kerja, biasanya pemberi beasiswa itu akan semakin yakin untuk memberikan kalian beasiswa. Kenapa? Karena kalian sudah punya pengalaman. Jadi kalau misalnya pulang kalian mau daftar kerja itu akan lebih mudah karena sekarang perusahaan itu banyak yang lebih suka dengan orang yang udah punya pengalaman kerja, bukan yang gelarnya tinggi. Jadi mungkin bisa jadi apa ya pertimbangan juga gitu. Banyak sekarang perusahaan itu yang nggak nyari yang gelarnya itu tinggi, tapi yang pengalaman itu banyak. Nah, jadi kalau kalian pengalaman banyak dan gelar yang tinggi, itu akan jadi nilai plus gitu. Tapi kalau kalian gelarnya tinggi, pengalamannya nggak banyak, itu ke depannya akan lebih susah gitu untuk dapat kerja misalnya. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk lebih baik cari kerja dulu, baru daftar beasiswa. Kalau memang ternyata, oh ya ternyata profesi saya memang memaksa saya untuk ambil S2 atau S3 nih, gitu kan. Baru kalian bisa ambil S2 atau S3, karena juga saat itu kalian wawancara, kalian akan lebih apa ya meyakinkan examinernya gitu. Misalnya kayak, oh karena saya kerja selama ini, saya menemukan masalah ini. Jadi masalah ini sepertinya bisa diselesaikan kalau saya punya gelar yang lebih tinggi. Jadi lebih konkret lagi. Oke, menarik ya. Ini terkait juga salah satu dokumen mengenai motivation letter tadi dan seterusnya, untuk menentukan jurusan, kemudian arah studi kelak, dan sebagainya, itu juga bisa didapatkan dari pengalaman kerja seusai kuliah ya. Oke. Nah, Mbak Dini, ini mau nanya juga nih dari pengalaman atau experience Mbak Dini dulu sebelum Mbak Dini mendaftar LPDP. Nah, kalau Mbak Dini melihat Mbak Dini beberapa tahun ke belakang ketika baru saja lulus S1 ya gitu, itu kira-kira kalau dari segi
karakteristik untuk mendaftar beasiswa ya. Menurut Mbak Dini, apakah waktu itu Mbak Dini sudah cukup banyak memiliki kegiatan ekstra di samping kuliah, atau mungkin gimana ya? Apakah ada pesan-pesan bagi Mbak Dini beberapa tahun ke belakang gitu ya, if I were me beberapa tahun lalu gitu? Oke. Ya, ini jadi gini. Kalau saya dulu pengen kuliah itu justru setelah lulus. Jadi makanya karena saya selalu menekankan persiapan itu yang paling penting. Karena dulu saya jujur baru lulus tuh baru kepikiran mau kuliah gitu. Nah itu akhirnya saya lumayan struggling juga karena nyari untuk mana buat IELTS-nya, mana untuk buat pengalaman kerjanya misalnya, atau pengalaman organisasi yang mungkin dulu saya hanya fokus di kuliah aja, nggak terlalu banyak berorganisasi gitu. Jadi buat teman-teman saya sarankan makanya itu kalau bisa carilah dari sekarang apa yang kalian tuh pengen lakukan ke depan, jadi bikin perencanaan yang jauh ke depan gitu. Misalnya pengen jadi apa ke depannya, pengen berprofesi seperti apa, perlu nggak untuk sekolah lagi, terus beasiswa seperti apa yang cocok kalau memang harus ambil beasiswa, persyaratannya apa aja. Nah itu kalau bisa tuh ditabung dari sekarang supaya nanti itu nggak bingung, nggak struggling lagi. Jadi nanti kalian tinggal upload berkas aja, selesai gitu. Nah ini makanya kalau saya dulu lumayan struggling untuk menuhin berkas-berkasnya. Jadi ya benar itu tadi kayak apa ya, persiapan lah yang paling penting kayak gitu. Oke. Mbak Dini, tadi kan memang Mbak Dini banyak terkait ini ya, pengalaman sebelum mendaftar beasiswa. Kalau misalnya waktu saat Mbak Dini di Groningen sendiri, apakah Mbak Dini cukup aktif juga dalam kegiatan ekstra dari akademis atau gimana kira-kira? Oke, ini menarik juga. Jadi kalau di luar negeri biasanya kita akan, ya kalau misalnya kita kuliah terus pasti bosan banget. Kita nggak akan bisa ngerasain vibes-nya kuliah di luar negeri, terutama kalau cuma setahun 2 tahun itu waktu tuh berjalan sangat cepat gitu. Jadi jangan terlalu kaku juga gitu, santai aja, cari teman sebanyak-banyak ya. Kalau dulu saya gabung pasti di PPI, jadi di PPI banyak kegiatan, misalnya ya biasanya cuman kayak apa ya, kumpul-kumpul mengobati kangen sama rumah gitu kan ya. Jadi biasanya kita ada acara makan-makan bareng misalnya, atau kalau ada acara 17 Agustus gitu kalian bisa ikut lomba, atau buat teman-teman yang mungkin beragama tertentu biasanya BPI mengakomodir ada acara misalnya sholat Jumat bareng, atau yang merayakan hari besar bareng, atau mungkin yang Kristen atau Katolik biasanya ada acara ke gereja bareng kayak gitu. Ya kan bisa ngerasain kayak punya keluarga baru itu kalau PPI. Nah itu kalau sama-sama orang Indonesia ya. Kalau yang sama apa namanya sama orang mahasiswa internasional gitu, saya juga ikut di ISN Erasmus Student Network. Di situ kita ya sebenarnya juga acara yang mirip sih, kumpul-kumpul, cuman ini mahasiswanya lebih diverse lagi dari banyak negara gitu kan. Jadi kita bikin acara kayak apa ya, kayak makan-makan tapi sama orang lokal gitu, misalnya sama orang Belanda asli, kita dijamu sama orang Belanda, terus dari situ kita bisa kenal, ngobrol bareng gitu sama orang-orang tua-tua di sana. Atau kita bikin acara volunteering kayak kayak jadi tour guide gitu buat mahasiswa baru gitu keliling kota gitu. Dan ya apa ya, jadi dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru karena jadi tahu oh kayak gini. Dan kita juga bisa kenal sama banyak teman-teman dari banyak negara gitu yang backgroundnya bisa beda-beda. Itu kita banyak belajar budaya baru juga kayak gitu. Jadi jangan cuman belajar aja karena itu akan sangat overwhelming banget. Kalau kalian bisa bernetworking lah seluas-luas yang kalian bisa, terutama kayak jangan lupa tetap harus bisa menjaga hubungan juga dengan teman-teman dari Indonesia, karena mau nggak mau kalian akan sangat membutuhkan mereka gitu. Walaupun kalian nggak gabung PPI itu nggak masalah, cuman paling nggak
keep kontak sama satu atau dua orang dari Indonesia yang bisa kalian percaya, karena kita jauh dari rumah, kita harus punya istilahnya kayak emergency contact gitu. Kita punya orang yang bisa ngebantu kita kalau ada kesulitan, karena sejauh apapun kita pasti teman-teman dari Indonesia tuh yang akan ngebantu kita gitu. Nah, kalau kalian mau punya teman dari luar negeri, dari mahasiswa internasional, itu kesempatan itu sangat banyak. Kalian bisa explore sendiri, akan ada banyak sekali organisasi yang akan mengakomodir itu. Belum lagi kalau kalian dapat kesempatan magang, misalnya kalian akan ngerasain rasanya kayak kerja di luar negeri, ngerasain etos kerja di sana, gitu. Jadi ya, kayak apa ya, live your life to the fullest gitu kalau udah di sana. Oke, mantap banget nih. Kayak semakin dalam bahasannya makin seru juga, ditambah mungkin hujan-hujan ya di belakang background-nya. Oke, Mbak Dini, sebenarnya nggak kerasa memang dari tadi kita bahas tentang persiapan Mbak Dini, kemudian pengalaman Mbak Dini di sana itu juga udah sekitar sejam lebih ya dari jam 1. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mbak, ada satu pertanyaan lagi dari Mayang dari Bekasi. Pertanyaannya mungkin lebih ke arah pengalaman Mbak sewaktu wawancara LPDP. Waktu itu mungkin pertanyaan apa saja yang Mbak temukan menantang, dan juga mungkin tipsnya ya untuk menghadapi proses tersebut dengan baik gitu. Oke, balik lagi nih ke wawancara. Ini wawancara ini paling banyak ditanyain karena ini paling substansi. Jadi sebenarnya yang paling menentukan kalian lolos beasiswa LPDP atau enggak itu wawancara. Kalau di tahun saya ya 2016, kalau sekarang tuh ada tambahan lagi kayak tes apa ya, kayak tes komputer gitu kan. Jadi dulu tuh wawancara tuh paling menentukan, porsinya tuh paling besar dan paling intimidating juga gitu. Apa aja yang ditanyain waktu wawancara nggak jauh-jauh dari rencana studi kita. Kita mau studi di mana, kita mau ngapain, setelah itu pulang mau ngapain, mau jadi apa, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Makanya persiapkan essay motivation letter itu sebaik mungkin sampai kalian berpaham sendiri di luar kepala. Jadi kalau ditanyain ya tinggal disampaikan aja gitu. Itu paling yang paling sering ditanyakan ya tentang kuliah ya. Kalau dari psikologi sendiri, jadi nanti kita akan diwawancarai sama 3 orang, ada 2 orang dosen sama 1 orang psikolog, itu tahun 2016 ya. Mungkin sekarang agak sedikit berbeda, saya juga kurang tahu. Tentu kalau dosen itu mereka akan nanya tentang tadi ya, tentang studi, tentang kuliahnya kan gimana, mau pulang mau jadi apa gitu-gitu. Mereka itu walaupun mereka itu dosen, mereka tuh sebenarnya juga belum tentu menguasai bidang ilmu kalian, atau belum tentu mereka itu benar-benar tahu tentang kampus tujuan kalian itu kayak apa. Jadi yang paling tahu itu kalian, tinggal gimana kalian itu menyampaikannya itu dengan meyakinkan supaya mereka juga jadi tahu bahwa oh ini anak ini memang dia qualified nih gitu. Jadi jangan kira kalau dosen itu pasti akan tahu semuanya. Mereka juga manusia gitu. Mereka punya limitasi kan. Makanya kalian sendiri yang tahu, dan kalian juga harus sering latihan supaya gimana yang kalian omongin itu terdengar meyakinkan. Kedua, psikolog, apa yang ditanyain sama psikolog itu nggak jauh-jauh dari gimana kalian bisa adaptasi di sana, gimana kalau kalian menemukan suatu masalah, problem solvingnya itu gimana, terus keterbukaan kalian, karena kalian nanti akan keluar negeri misalnya, terus habis itu ketemu dengan orang-orang baru, itu gimana kalian open minded nggak orangnya, kayak gitu. Nah, kalau psikolog ini ya apa ya, kalau untuk yang psikolog ini tipsnya adalah kalau kalian udah pernah tes kerja, mungkin kalian akan paham gitu ya. Tapi kalau belum, intinya adalah ya namanya dia akan tanya tentang kesiapan kita, terus stabilitas emosional kita itu kayak apa. Jadi jangan kepikiran, jangan baper gitu lah kalau saya ditanyain hal-hal yang mungkin bagi kita sensitif. Beberapa kali akan ada sih pertanyaan yang mungkin sensitif, misalnya kayak kamu kan ini udah kerja, ngapain cari beasiswa,
bayar sendiri bisa kan gitu. Mungkin ya bagi kita mungkin kayak kok pertanyaannya ini ya kayak menusuk gitu ya. Ya udah jawab aja secara tenang gitu, jangan sampai marah atau jangan sampai nangis, ya pokoknya santai aja gitu dijawabnya kayak ya karena memang justru saya bekerja, saya justru menemukan masalah baru di pekerjaan saya dan um, apa namanya kan uh, selama saya bekerja saya juga nggak mampu gitu kan untuk biayain kuliah saya sendiri, saya juga masih di entry level misalnya, jadi ya tentu saya masih butuh sokongan dana misal itu, saya diplomatis mungkin ya, jadi ada beberapa yang nggak bisa nahan emosinya sehingga mungkin nangis atau mungkin nada bicaranya jadi lebih tinggi, ya itu pasti akan mempengaruhi dan yang berakibat dia tidak diterima kayak gitu. Jadi kalian santai aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kalian itu menyinggung hati kalian gitu. Terus selain itu psikolog itu biasanya minta jawaban yang nggak cuman flexing, tau kan, kayak nggak cuman mau sombong gitu tentang saya. Coba sebutkan nih, kayak kelebihan kamu gitu. Nah itu kita nggak jangan cuman kayak ngelis apa aja kelebihan kita. Oh saya itu punya organization skill yang bagus. Saya ini sering jadi leader. Saya ini punya leadership yang bagus kayak gitu. Saya gitu. Nggak ada buktinya gitu. Jadi caranya supaya kalian tidak terlihat flexing aja, nggak cuman apa mengumbar prestasi kalian aja kan juga harus bilang kalau saya rasa saya punya leadership skill yang bagus karena saya pernah memimpin sebuah organisasi dengan saya 100 anggota dan kami sering melakukan kegiatan bersama-sama. Dari kegiatan tersebut alhamdulillah kami sering mendapatkan kesuksesan, sering dapat feedback positif dari orang-orang, saya kayak gitu, itu contoh. Jadi nggak nunjukin kayak ya saya bisa ini, saya bisa itu gitu. Atau ditanyain misalnya apa kelemahan kalian, ya kalian jangan cuma bilang saya ini orangnya misalnya suka teledor misalnya, atau saya ini tidak disiplin waktu gitu. Ya udah cuman ngelis kelemahan kalian, tapi kalian kasih solusi. Misal saya ini orangnya pelupa, tapi supaya saya tidak lupa, saya sering bikin apa ya, kayak jurnal kecil gitu isinya kegiatan saya supaya saya tidak melewatkan kegiatan-kegiatan yang penting gitu. Sehingga saya juga bisa lebih disiplin. Misal kayak gitu. Jadi enggak apa ya, jawabannya tuh ya diplomatis lah. Jadi latih. Jadi kalian harus bisa ngelatih dari sekarang supaya kalian tuh bisa menjawab sediplomatis mungkin. Kalian bisa menjawab dengan setenang mungkin. Jadi kenapa sih kok sering kan kayak LPDP tuh pertanyaannya sering menyinggung perasaan. Mungkin maksudnya adalah kalian kan ditantang untuk jadi leader, kalian ditantang untuk nanti akan berkecimpung di dunia yang baru gitu kan, di luar negeri yang benar-benar beda sama di Indonesia. Nah, kalian bisa nggak jadi problem solver? Kalian bisa nggak beradaptasi dengan cepat gitu? Jadi kalau kalian bisa menjawab pertanyaan itu dengan tenang, kalian bisa bisa menjawabnya itu dengan baik gitu kan, berarti kalian bisa jadi orang yang mungkin dianggap open minded gitu, orang yang bisa menghargai orang lain, orang yang diplomatis kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, jadi nggak usah takut sama pertanyaan-pertanyaan itu, nggak usah diambil hati lah istilahnya, kayak ya anggap aja itu cuman pertanyaan ya biasa aja gitu. Oke, oke. Menarik banget ya teman-teman. Jadi selain kita udah dapat insight tentang persiapan juga, kita juga bisa dapat insight tentang seleksinya dan juga cara adaptasi di sana. Nah, mungkin Mbak Dini sebelum kita tutup, apakah ada mungkin kesimpulan atau pesan-pesan bagi teman-teman peserta semua? Oke, kesimpulan kayak paling ya itu tadi ya, intinya adalah yang pertama persiapan tuh paling penting. Persiapan tuh gak cuma persiapan buat dapetin beasiswanya atau kampusnya, LOE kampusnya, itu gak cuma itu, tapi lebih dari itu. Kalian harus benar-benar persiapkan kalau kalian nanti
diterima, dan juga persiapkan kalau kalian nggak diterima. Jadi jangan sedih kalau nggak diterima, masih banyak beasiswa lain yang bisa kalian coba. Jadi sering-sering cari tahu gitu ya, ada beasiswa apa aja sih yang bisa untuk S2 atau mungkin S3 kayak gitu. Nanti kalian bisa cari sendiri, terus kalian bisa persiapkan dengan baik. Setelah kalian udah punya persiapan yang matang, kan dari situ kalian bisa ngatur strategi supaya kalian bisa dapetin beasiswanya, atau mungkin kalian bisa masuk ke kampusnya, atau bahkan survive di negara tersebut kayak gitu. Termasuk jangan sungkan buat tanya ke alumni, buat tanya ke teman-teman yang udah pulang dari negara tersebut, atau teman-teman yang udah dapet beasiswa tersebut. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, baca dari internet, atau mungkin kontak teman-teman, itu akan sangat membantu gitu sih. Terus apalagi ya, persiapan dengan baik, ya yakinlah bahwa ya itu tadi ya, klise mungkin ya, tapi memang apa, kalau kalian benar-benar persiapkan dengan sungguh-sungguh, pasti akan hasilnya tidak akan mengecewakan gitu. Itu sih paling ya itu. Oke, Mbak Dini. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga buat teman-teman semua jangan lupa pesan-pesan dari Mbak Dini tadi, selain persiapan, kemudian maintain juga koneksi yang kalian temukan perjalanan kalian mendaftar beasiswa, dan juga harus siap mental ya, gimana pun hasilnya, jangan sedih abis itu nggak berani coba lagi, tapi pokoknya intinya semangat terus untuk mencoba. Oke, Mbak Dini, aku mewakili peserta dan juga tim dari Kejar Mimpi Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih. Sebenarnya setelah ini kita mau ada bagian. Untuk Mbak Dini diperkenankan jika ingin live forum diskusi ini gitu. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya terus berjuang, semangat terus, jangan patah semangat. Kalau kalian memang serius dan persiapannya matang, pasti akan berhasil. Ya, terima kasih Mbak Naifa, terima kasih Kejar Mimpi, dan teman-teman yang hadir. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini, semangat terus juga. Ya, Oke. Siang. Oke teman-teman, tadi sudah selesai sesi diskusi dan juga pemberian insight dari Mbak Dini. Kemudian selanjutnya agenda kita adalah pelaksanaan undian. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelumnya, kita juga menyediakan undian berupa voucher bagi beberapa orang yang beruntung. Nah, untuk ini aku persilakan dari perwakilan tim KM Tangsel, Syadrina mungkin untuk bisa memulai proses undiannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Naifa yang telah membawakan acaranya sangat baik sekali. Oke, saat ini akan kita berikan undian. Yang pertama kita ada 10, nanti akan ada 10 orang pemenang, yang mana untuk 5 pemenang pertama, jadi teman-teman nih yang lagi ikut acara boleh banget screenshot acara yang lagi teman-teman tadi saksikan, kemudian teman-teman post di IG story dan teman-teman tag @kejarmimpi Tangerang Selatan. Nanti akan kami acak yang menang di IG story, dan untuk yang sekarang adalah 5 orang yang beruntung di Google Meet. Jadi boleh dari tim Kejar Mimpi silahkan untuk diacak 5 orang pertama. Nanti untuk 5 orang selanjutnya silahkan teman-teman repost acara ini, teman-teman kasih quotes atau teman-teman kasih apapun itu yang teman-teman dapatkan di acara hari ini, nanti akan kita cek satu-satu di IG Kejar Mimpi Tangerang Selatan dan akan kami pilih 5 orang terbaik dalam post di IG story kita. Boleh di story, boleh di feed, bebas teman-teman, asalkan tag @Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Baik, silakan untuk tim Kejar Mimpi untuk mengacak ya. Oke, selamat untuk Sylvia Zula Priska. Ada orangnya di sini? Oke, apakah boleh kalau ada orangnya di kolom komen bilang ada nih Kak gitu.
Apakah ada? Atas nama Sylvia Zula Priska, apakah ada? Oke. Sepertinya tidak ada ya namanya Sylvia Zula Priska. Oke. Berarti mungkin bisa diacak kembali dari tim Kejar Mimpi. Baik. Oke, atas Muhammad Soleh, apakah ada di ruang Google Meet ini? Atas nama Muhammad Soleh, apakah ada di ruangan Google Meet ini? Oke, ada ya. Oke, selamat ya Kak Muhammad Soleh. Nanti boleh banget hubungin kami kami ada di grup juga yang tulisannya admin, boleh hubungin kami atau boleh hubungin saya atas nama Sadrina. Nanti PC nomor kakak berapa nanti akan kita kirimkan voucher pulsanya. Oke ya. Selamat untuk Kak Muhammad Soleh ya. Oke, selanjutnya tinggal 4 lagi nih teman-teman. Boleh Kak diacak lagi silahkan. Oke, atas nama Grace Kamanurung atau apakah ada di Google Meet kita? Atas nama Grace Kamanurung, apakah ada di Google Meet kita? Oke. Oke, sepertinya tidak ada ya di Google Meet kita ya. Oke, baik. Karena tidak ada, kita skip mungkin ya. Masih 4 ya. Boleh Kak diacak kembali? Oke, untuk nama Turfatul Muna, apakah ada di grup di Google Meet ini? Oke, ada. Ada, Kak. Oke, selamat ya Kak Turfatul Muna telah memenangkan voucher pulsa. Boleh nanti hubungi kami dari tim Kejar Mimpi untuk memberikan nomor kakak. Nanti akan segera kami kirim untuk voucher pulsanya. Oke, baik. Selamat ya untuk Kak Turfatul Muna. Oke, selanjutnya untuk diacak kembali, Kak. Oke. Atas nama Ahmad Wildan Fatoni, apakah ada? Ahmad Wildan Fatoni, apakah ada nih? Oke, sepertinya tidak ada di ruang Google Meet ya. Iya, Boleh. nggak ada. Iya, oke. Boleh diacak kembali, Kak? Oke, untuk nama Lucia Risnawenti, apakah ada di Google Meet kita? Baik, ada. Selamat untuk Kak Lucia Risnawenti. Nanti jangan lupa hubungin admin yang ada di grup Kejar Mimpi untuk memberikan nomor telepon kakak. Nanti akan kami langsung kirimkan voucher pulsa. Oke, terima kasih banyak. Boleh diacak kembali, berarti tinggal 2 nih ya. Sisanya teman-teman silahkan repost dan tag di IG Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Caption yang paling menarik, postingan yang paling menarik, story yang paling menarik akan kami pilih sebagai pemenangnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada Kak Iktamala Farah Aisy Aninda. Apakah ada di Google Meet kita? Oke, sepertinya kalau melihat dari ruangan peserta, sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, boleh kita acak kembali, Kak? Oke, untuk nama Wahyullah, apakah ada di Google Meet kita? Oh, oke. Baik.
Selamat untuk Kak Wahyulo, nanti jangan lupa hubungi admin yang ada di grup Kejar Mimpi, webinar untuk memberikan nomor teleponnya dan nanti akan kami kirimkan voucher pulsa untuk kakak. Terima kasih banyak dan selamat untuk Kak Wahyulo. Oke, karena tinggal satu lagi ya teman-teman ya. Oke, tinggal satu lagi, boleh diacak Kak? Oke, atas nama Kani Kade Dewi Dwi Febriani, apakah ada? Oke, Kani Kade Dwi Febriani, selamat. Setelah memenangkan voucher pulsa, nanti jangan lupa hubungi kontak kami yang ada di grup, yang admin-admin, nanti hubungi kami, berikan nomor teleponnya dan akan kami kirimkan untuk voucher pulsanya. Oke, karena sudah 5, sudah selesai, sudah kita dapat pemenangnya 5. Selebihnya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan voucher pulsa juga boleh repost di story kita dan tag IG Kejar Mimpi Tangerang Selatan ya teman-teman semua. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silahkan Kak moderator untuk menutup acara kita pada kali ini. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Syadrina. Untuk teman-teman semua, itu undian tadi telah menandai akhirnya acara kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan insight dan juga motivasi sebagaimana tadi yang sudah kita diskusikan mengenai beasiswa terkhusus DP. Terima kasih untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman dipersilahkan jika ingin meninggalkan room meeting. Terima kasih.